Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, masih semangat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita masuk dalam sesi pertanyaan yang kedua. Yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangannya. Baik, ibu apa bapak ya? Silakan deh. Ya, mana yang boleh bapak? Ya, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto dari Majelis Taklim Al-Furqon. Saya mau bertanya gini Pak. Dalam pergaulan hidup sehari-hari kadang-kadang kan ada berbuat salah kepada saya atau untuk mengampuni ini bagaimana Pak yang baik supaya tidak ada ganjalan di dalam hati. Terima kasih Pak, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Bobby mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang lain ya, atau mengampuni orang tanpa ada perasaan di dalam hati ya, ibaratnya forgive but cannot forget. Benar-benar bisa bersih gitu ya Pak ya. Maafin ya, silakan Ustaz Bobby. Kalau dilihat dari wajah Pak Suratnon kayaknya orang yang suka maafin. Masya Allah. Ikhlas ya. Dan insya Allah nanti surganya seluas langit dan bumi. Amin. Amin ya Allah. Karena orang yang suka maafin itu termasuk orang yang dijanjikan sama Allah surga seluas langit dan bumi. Surat 3 ayat 133 Pak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang sedemikian luas, yang tadi luasnya langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa aja tuh orang-orang bertakwa? Di ayat 134 Allah jelasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang gemar infak dalam kondisi lapang maupun sempit. Mudah-mudahan yang rajin infak nanti kebagian surga sedemikian luas. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha, dan enggak suka meledak-ledak, dia mampu nahan amarah. Itu yang kedua, jenis orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina anin nas, dan dia suka maklumin orang. Kalau orang berbuat salah dia maafin, maklumin. Orang kita naik kendaraan mobil, spionnya kena motor, jedak begitu. Enggak usah marah-marah. Marah-marah juga kebalik lagi tuh. Maafin aja, maafin. Dan banyakin maaf, tanda makin luasnya lapang hati. Jangan sempit hati. Karena nanti kalau dibawa sampai akhirat nggak bakal hilang. Di awal surah Al-Anfal, surah 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Takutlah kalian pada Allah dan perbaiki hubungan sesama kalian. Waktu ayat ini turun, Rasulullah SAW wajahnya sedih, terus Rasulullah tiba-tiba senyum. Sedih, terus senyum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Kami lihat perubahan air mukamu ya Rasul, tadi kamu sedih, terus engkau senyum. Rasul bilang nih, ayat ini turun. Ada dua orang hamba Allah nanti di yaumil qiyamah, mereka saling tengkar, bermusuhan. Maka orang yang pertama bilang sama Allah, ya Allah, ini saudaraku menzalimiku. Saya nunjukin ke sini aja ya, kosong. Kalau ke sono ada, sini ada. Ini saudaraku menzalimiku, rasanya sakit ya Allah, nggak bakal lupa. Padahal mah udah mati, udah lewat, dibangkitin udah lewat. Ini yaumul hisab, bayangin. Mungkin ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, tapi rupanya dendam itu masih ada di hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah bilang, ampuni, maafin saudaramu. Nggak bisa ya Allah, sakitnya tuh di sini. Wah, pokoknya maafkan saudaramu. Nggak bisa ya Allah, pokoknya saya minta kezalimannya balikin ya Allah. Dia harus bayar kezalimannya.
Allah masih terus maafkan saudaramu. Hingga terus dia masih ngotot, ikhwatal iman rahmati Allah, dia nuntut saudaranya ini, dia nggak maafin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba singkapkan. Ada sebuah kota, pemandangan indah kota di surga dengan kubah-kubahnya yang dari emas, dari permata, dari yakut, dari macam-macam tuh keindahan. Lalu kemudian orang ini menengadah, dia lihat tuh kota yang amat indah. Lalu kemudian dia bilang, ya Allah, itu surga buat Nabi siapa? Buat syuhada siapa ya Allah? Maka kemudian Allah bilang, buat orang yang mau bayar harganya. Apa harganya ya Allah? Harganya mudah, hanya dengan maafkan saudaramu. Allah. Apa yang terjadi? Maka dilihat keindahan surga itu, terus dia pegang tangannya. Nggak pakai dilihat lagi nih saudaranya, diangkat. Ya Allah, udah gue maafin ya Allah. Saya maafin saudaraku ini. Indahnya tuh kalau maafin, surganya seluas langit dan bumi. Karena itu, biar kita dizolimin, biarin. Itu kasih kesempatan sama kita karena doa kita mustajab. Nanti doa, mudah-mudahan kita Allah tinggiin derajatnya. Allah ampunin dosa-dosa kita dan dosa saudara kita yang menzalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih kita hati yang luas, lapang, seluas samudra. Jadi insya Allah itu ya Pak Salat, maafin, nanti surganya seluas langit dan bumi. Udah kelihatan wajahnya ahli surga insya Allah. Kayaknya ikhlas banget kalau dizolimin. Oh, iya benar Ustadz, tapi kira-kira Ustadz maksudnya kita udah maafin tanpa harus orang itu minta maaf dulu ke kita, maksudnya gitu. Iya, pokoknya lapang hati aja, maafin. Jangan sampai keluar dari mulut kita, pokoknya gua kagak mau datang kecuali kalau ada mayat di rumah ini. Itu orang Betawi begitu ya Ustadz ya? Hah? Nah, dari tinggalin, ini mah orang Bekasi, insya Allah lapang hatinya. Dan orang Betawi juga sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Nih, Ustadz Fatullah udah gak begitu. Ya. Baik, makasih banyak Ustadz. Bu, Pak, maafin ya, maafin saudara kita, orang tua kita, rekan kerja kita, anak kita, kakak adik kita. Sebelum mereka minta maaf, kita udah maafin duluan. Malam hari bayangin namanya, apa yang dia sakitin ke kita, sebut pada Allah, ya Allah aku ampuni ya Allah kesalahan beliau, Fulan bin Fulan yang udah nyakitin hatiku, aku mohon ridhomu ya Allah. Udah insya Allah gitu ya Ustaz, kira-kira ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita dan juga dapat tadi diangkat tangannya, dipegang tangannya, ditunjukin ke surganya Allah seluas bumi dan langit. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati ardua samawati wal ardu lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Silakan sosmed, siapa ini, kita lihat teman-teman yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan ke sosmed. Assalamualaikum Ustadz, kita tidak boleh memberitahukan dosa kita ke orang lain. Ya, apakah boleh saya berbohong jika ada orang yang bertanya tentang dosa saya? Nah, lagi iseng banget nanya tentang dosa. Silakan Ustadz Fatullah yang susah nih. Kepo banget, mau tahu apa mau tahu banget. Ini netizen memang begitu. Jadi kepo itu penting Pak. Bukan hanya kepo untuk mengetahui orang lain, tapi kepo dengan dosa kita itu penting. Iya. Karena orang yang tidak, karena kata Rasul begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku nanti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila man aba, kecuali yang menentang. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menentang itu? Yang menentang itu orang yang sombong, yang mengaku dirinya paling benar. Ada di sini emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaku dirinya paling benar, yang nggak punya dosa di sini ada. Saya yakin semua ini pasti pernah melakukan dosa. Tapi ketika dosa kita ceritakan ke orang, nggak usah. Tapi cukup memberikan pelajaran buat kita. Apa pelajaran buat kita? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong aja, pamer malan. Kepo, lu nggak kepoin gua, kemarin gua habis ke hotel, check in, sombong. Malah dosa-dosanya dibuka aib media sendiri. Orang yang model begini, iman dan Islamnya pertanyakan, betul? Betul, Bu? Betul. Jangan sombong mendosa. Bangga sama dosa, na'udzu. Gila. Gua kemarin habis nyolong sendal imam sholat taraweh.
Jujur banget. Mereknya bagus. Lihat nih kalau dijual, gue lagi butuh duit buat pacaran. Diceritain aibnya, dosanya diceritain. Bukannya dia nyesel bulan Ramadan, justru malah dia bangga dengan dosa-dosanya. Kalau yang model kayak begini, kalau belum mati jangan dikuburin. Bisa aja. Belum lagi banyak Ustadz yang korupsi nggak nyebut korupsinya. Tapi dari gajinya ketahuan, nggak mungkin dia beli mobil ini, beli ini, flexing banyak Ustadz yang kayak begitu, ya kan? Mungkin nggak dianya anaknya, nggak dianya istrinya, ya kan gitu. Jadi begini, kadang orang itu sekarang di media sosial ini bangga dengan cibir-cibirannya. Lihat para netizen, ibu jangan ikut-ikut, bapak jangan ikut-ikut. Dikit ada yang nggak baik kita komen, mudah-mudahan dia digigit ular. Kita komen nggak boleh begitu. Kalau udah lihat yang orang yang kira-kira menurut kita kagak pantas, kita jangan ikut-ikutan jadi orang netizen yang kagak benar. Yang ada kalau model kayak begitu jadikan iktibar, introspeksi buat diri kita. Kalau kita timpalin orang yang komen dengan dosa kita yang kita curhatan membalas komen tersebut, ditonton orang banyak, ibu kena dosanya, bapak kena balak dosanya. Nah, sebaik-baik orang yang beriman introspeksi, yang selalu sedih dengan dosa-dosanya dia introspeksi, nangis lagi. Bukan nangis itu diinjek gajah kakinya, tapi nangis itu menyesali perbuatannya. Yang kedua, jangan diungkit-ungkit, jangan bangga dengan dosa. Banggain diri kita di hadapan Allah dengan apa? Iman kita kepada Allah, Islam kita kepada Allah. Soalnya boleh kita bangga kepada Allah, boleh. Kalau kita bangga diri kita kepada orang, merendahkan orang lain, itu termasuk orang yang begitu paham Pak? Jadi adalah jangan bangga dengan dosa kita, kita buka aib kepada orang lain. Biarin orang lain pada tahu dosa gua. Biarin orang lain tahu kelakuan gue, jangan begitu. Orang yang bertobat kepada Allah, diistighfar, dicabut hatinya, kesombongannya, takaburnya. Kenapa? Dia pasti kolbun salim, rendah hati. Bawaannya mau orang nggak tega, nangis saja. Dia tanya, Ustaz David, kenapa nangis aja? Dikira nangis ingat dosa, ternyata mancing gak dapat. Bisa aja. Mancing gak dapat. Pulang bininya ngomelin, ya kan? Gak dapat mana ikan masnya, dapat Mas Jono ternyata. Ya, korupsi begitu tuh. Kita dikorupsi bagaimanapun di instansi pemerintah dan sebagainya, tapi kembalikan kepada hukum yang berlaku. Ya, baik Ustadz. Nah sekarang balik ke pertanyaan tadi Ustadz, kalau dipaksa untuk ngasih tahu dosanya apa, dia terpaksa bohong sama dosanya dia. Nah itu kira-kira gimana Ustadz berbohong untuk nggak menceritakan dosanya gitu. Jadi dia berbohong, tidak membuka, dipaksa tuh. Iya, orang ini maksa, dosa kamu ya, apa? Yang gila, yang nanya aja itu suruh maksa. Benar nggak Pak? Benar Pak? Iya, kenapa orang dipaksa, orang gak mau ngaku? Inilah pentingnya kita ini. Ya udah, berarti yang salah yang nanya ya Ustadz. Ya, jadi kalau orang nanya ngedesak kita, lu pernah ngelakuin apa? Lu pernah nyolong apa? Jangan diceritain. Jangan diteken tuh orang. Ya kecuali di dalam persidangan ya. Ya dalam persidangan. Oke. Ustadz nih sekarang kalau ngomongin soal dosa ya Ustadz, setiap orang punya dosa yang disebutnya itu kayak favorite sin atau dosa favorit. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan melakukan itu. Contoh misalnya ada orang punya penyakit kleptomania. Ya, dia nggak sadar tuh ngambil barang orang dibawa pulang ke rumah. Artinya di alam bawah sadarnya dia punya kebiasaan buruk. Dia coba minta ampun sama Allah tapi nggak bisa hilang kebiasaan itu. Nah itu gimana caranya? Bagaimana Allah melihat orang yang menderita seperti itu? Silakan Ustaz pada Allah. Saya yang jawab ya. Itu dalam kelanjutan dari ayat 134 dan 135 ada tuh walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak ngulangin lagi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan mereka sadar untuk tidak melakukannya. Jadi kalau benar-benar taubat tuh jangan balik lagi. Dan karena sesungguhnya taubat itu tadi itu saya sudah jelasin dalam segmen sebelumnya bahwa dia jadi beban dosa. Terus kalau diulang-ulang dan atau pengen balik penyakit gitu, iya, penyakit pengen diulang. Dia gak sadar. Bener. Dan ada orang yang nggak bisa ngerti, nggak bisa berhenti. Saya pernah di Madinah waktu ketika umroh, ada orang ngaku zina 200 kali, coba bayangin. Dan waktu dia ngerjain, dia ngerasa mungkin senang, nikmat dan pengen berhenti.
Tapi dia nggak tahu mau gimana caranya bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih tahu caranya segala macam, dan dia bilang, Ustaz tahu nggak, saya ini diazab sama Allah. Azab apa? Tanya saya kira dia akan menyatakan HIV. Saya Ustaz dihukum sama Allah, Allah kasih saya istri yang solehah, rajin ibadah, nutup aurat. Nggak cuma itu Ustaz, Allah kasih dari pernikahan kami 2 anak. Dua-duanya sekarang anak itu wanita, gadis, dan tumbuh jadi wanita soleha. Setiap kali saya itu mau pergi dari rumah, mau kerja, mereka salaman, mereka tahu bapaknya orang benar, saya selalu nangis. Dan azab yang Allah kasih kepada saya Ustadz, kata orang ini adalah, saya selalu bilang jerit dalam hati, ya Allah jangan kau kirim manusia bejat datang ke rumahku untuk menzinahi istri dan anak-anakku. Aku gak kuat ya Allah bayanginnya. Tuh lihat itu, Allah kasih itu, dia gak bisa berhenti zina terus. Tapi caranya taubat berhenti. Karena itu beban, nggak ada yang bisa sombong sama dosa. Jadi dosa kan Allah sebut dalam surah Al-Furqan tuh, orang yang syirik, bunuh orang dan zina, maka mereka akan wayakhlud fihi muhana. Nah ini dari dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Yudha'af lahumul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan tuh azab buat dia dan kekal selama-lamanya neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, Allah kasih tahu 3 dosa besar itu, meskipun Allah sering ulang bahwa syirik itu adalah dosa tidak terampuni, Allah kasih solusinya dengan 3 lagi. Tadi itu kan syirik, bunuh orang, zina. Tapi Allah kasih 3 solusinya. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullah sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang mau taubat sungguh-sungguh, terus dia iman, dia yakin bahwa Allah Maha lihat, Allah Maha dengar, lalu dia perbaiki dengan amal-amal soleh. Taubat, iman, perbanyak amal soleh. Maka dosa-dosa yang amat banyak itu Allah putar, hitam jadi putih, sayyiat jadi hasanat, jadi pahala semuanya. Dan Allah itu Ghafurur Rahimah, Allah Maha Pengampun, Allah sayang kita semuanya. Ayo taubat. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu, Bapak, dan juga pemirsa iNews, ayo kita manfaatkan banyak-banyak minta ampun pada Allah ya. Dosa kita seperti apapun beratnya, sulitnya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bertobat, kita menyesali, bertobat, melakukan tobat terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sehingga nanti pada saat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia, kita akan segera kembali. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya.